Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat datang di ibadah online Pemuda GKI Cawang ya. Sebelumnya mohon maaf karena minggu ini kita masih ibadah online. Tapi semoga di minggu berikutnya kita bisa beribadah secara onsite dan bisa memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama di GKI Cawang ini. Ada amin? Mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian sambil menyatakan bahwa kita mau masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk
hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kembali kita menyanyikan lagu ini dari bait keduanya. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mengunjungi ibadah pada hari ini. Kiranya Kau berkati hati kami, Kau siapkan hati kami untuk siap mendengar firman-Mu dan juga untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kita akan masuk di sesi pengakuan dosa. Namun sebelumnya, mari kita berseru kepadanya untuk mampir mendengar doa kita. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
musik tetap mengiringi, teman-teman saya undang untuk mengakui dosa di hadapannya. Mari kita mengakui dosa di hadapan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang baru saja mengakui dosa di hadapan-Mu. Maafkan kami atas kelemahan kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa tunduk atas penyesalan kami di hadapan tahta rahmat-Mu ya Bapa. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu ini kembali dari bait keduanya. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih ya Tuhan Kau memberikan kami kesempatan untuk mengakui dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berterima kasih juga ya Tuhan atas pengorbanan-Mu dan kasih sayang-Mu saja ya Bapa. Engkau telah mengampuni kami dan Engkau juga menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pendeta Hendra. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian kita, Indah Bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku,
Mari teman-teman kita menyanyikan lagu ini kembali dari bait pertamanya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tiba waktunya kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, sehingga kami boleh dituntun untuk mengerti dan kami mampu melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan muda, Indonesia cukup dikenal sebagai negara yang sangat dermawan. Berulang-ulang kita masuk di peringkat-peringkat atas sebagai negara yang paling dermawan. Di World Giving Index 2021 misalnya, kita adalah negara di peringkat yang pertama yang adalah negara paling dermawan. Padahal itu konteksnya pandemi. Jadi dalam keadaan situasi yang susah sekalipun, jiwa kasih sayang, jiwa berbagi, jiwa memberinya orang-orang Indonesia itu sudah bagus banget lah. Saudara-saudara mungkin termasuk di antaranya. Nah, hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang berkenaan juga menyatakan cinta kita, menyatakan kedermawanan kita, menyatakan kasih kita. Tema yang diberikan untuk kita bersama-sama menggumulinya adalah How to Love. Berpaut pada Lukas 10 yang kita baca ini. Ini kisah yang sangat populer, kisah sesuatu yang kita cukup kenali ya tentang orang Samaria yang baik hati. Saya mau ngajak kita membaca ayat yang ke-25 sebagai awal dari perenungan firman Tuhan kita. Di sana disebutkan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Jadi dialog yang kita bersama-sama baca ini adalah dialognya Tuhan Yesus bersama dengan ahli Taurat yang mau mencobai Tuhan Yesus. Jadi mungkin ini adalah proses yang umum dihadapi oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dan ahli Taurat ini juga melakukan yang sama, mencobai Yesus. Dan kalau kita melihat kata-kata yang dinyatakan oleh ahli Taurat ini, "Guru, apa yang harus kuperbuat?" Kalimat guru sangat bertentangan sebenarnya dengan apa yang ia lakukan, mencobai Tuhan Yesus. Hormatnya seseorang sehingga menyatakan sebutan dari lawan bicaranya itu guru. Tapi dia punya maksud terselubung di belakangnya. Dia mau menyatakan sesuatu yang sebenarnya mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya juga adalah pertanyaan sebenarnya juga sebagai ahli Taurat. Dia tahu banget ya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Dia pemuka agama, dia tahu soal itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merespon dari pertanyaan itu membuat dia harus menjawabnya. Ayat 27, mari kita melihat ya. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawaban dari ahli Taurat ini benar banget. Kalau kita melihat jawabannya, maka sebenarnya ahli Taurat ini memiliki pengetahuan tentang pertanyaan yang ia tujukan kepada Tuhan Yesus. Jadi dia tahu, tapi dia mau mencobai Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-28, ini menegaskan soal benarnya jawaban yang disampaikan itu. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Benar, ahli Taurat tahu soal itu. Tapi dia sudah sedikit terpojok. Ayat 29 kalau kita melihat di dalam bacaan kita disebutkan, "Tetapi untuk membenarkan dirinya." Kata membenarkan dirinya menunjukkan ada 2 hal mungkin ya. Yang pertama, dia mungkin sedikit kalah set dengan Tuhan Yesus karena pertanyaannya ia harus jawab sendiri. Tapi yang kedua menunjukkan mungkin dia hanya tahu peraturannya tapi dia belum melakukannya. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan di ayat 28, "Perbuatlah demikian," ia perlu membenarkan dirinya.
Dia seorang ahli Taurat, dia tahu peraturan, tapi bagaimana mementaskannya itu perkara yang lain. Jadi ahli Taurat ini tahu, tapi dia belum bisa juga untuk membenarkan dirinya karena mungkin dia belum melakukannya. Teman-teman yang terkasih, apa yang dilakukan oleh ahli Taurat ini menunjukkan bahwa dia mengerti. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, apa yang kau ketahui, apa yang menjadi pengetahuanmu, lakukan itu. Bicara soal how to love, kasih itu tidak berhenti pada pengetahuan, tapi ia harus berwujud pada perbuatan. Ahli Taurat ini punya problem soal itu. Teman-teman, setiap kita mungkin punya orang yang sangat kita kasih. Entah itu pacarmu, entah itu orang-orang yang sampai saat ini kamu cintai tapi belum jadi pacar. Ya. Atau orang tuamu, kakakmu, opa oma, atau yang lainnya ya. Kita mungkin berulang mengatakan saya mencintaimu, saya mengasihimu, aku sayang sama kamu. Tapi kata-kata itu akan menjadi bermakna kalau kita mewujudkannya dalam sebuah aksi. Cinta nggak akan bisa berarti kalau tidak ada sebuah aksi dalamnya. Maka kata-kata Tuhan Yesus, perbuatlah demikian menjadi penting. Hal yang pertama yang penting dalam mengasihi itu adalah jangan berhenti pada penalaran, pengertian, tapi kamu harus melakukannya dalam wujud aksi. Dalam bacaan kita disebutkan ada para imam, ada pemuka agama. Dalam kisah orang yang kena rampok itu, ada dalam kisah kita disebutkan 2 pemuka agama. Yang lewat di situ, yang satu adalah seorang imam, ia hanya lewat tetapi dia tidak menolongnya. Kenapa? Bagi para pemuka agama pada saat itu menolong orang yang sudah setengah mati itu menjadikan dirinya bisa saja kerepotan. Kenapa? Karena dia harus nantinya kalau kedapatan si orang itu atau korban itu sudah mati, maka dia nggak bisa melayani umat karena dia harus ada dalam masa jeda, yaitu 7 hari pentahiran dia. Karena memegang mayat bagi orang Yahudi itu adalah sebuah kenajisan. Jadi mereka punya aturannya, tapi dari aturan itu membatasi mereka melakukan sebuah aksi untuk menolong. Maka penting untuk kita menemukan sesuatu yang besar. Bagaimana kita bisa menolong? Jauh melewati dari apa-apa yang menjadi aturan-aturan itu. Kita lihat ayat 34 ya. Di ayat 34 disebutkan di sana apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Di ayat 33, ia datang bukan seperti para pemuka agama yang lewat turun disebutkan ya. Dalam beberapa bacaan kita para imam, ahli Taurat itu, orang Farisi turun ya. Tapi orang Samaria ini sedang dalam perjalanan. Artinya dia sedang menuju ke Yerusalem. Ayat 33 menunjukkan itu. Jadi beda dengan para pemuka agama yang turun, yaitu mungkin dari Yerusalem, dia biasanya turun ke Yeriko, tempat di mana para pemuka agama setelah melayani sibuk di Yerusalem, mereka mau istirahat sejenak di kota Yeriko karena kota Yeriko tidak begitu jauh dari Yerusalem. Rekan-rekan, dikala orang Samaria ini mau menuju ke tempat ibadahnya, dia tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Dia mau melampaui dari apa yang menjadi aturan pada saat itu. Mungkin saja sang korban itu sudah mati, tapi dia gak peduli. Dia sentuh, dia pastikan dan dia mau menolong. Jadi dia melampaui dari apa yang menjadi aturan itu. Nggak masalah kalau nanti akhirnya itu adalah mayat dan aku menjadi najis dan aku nggak bisa beribadah, tapi dia benar-benar mau menolong. Makanya di ayat 33 disebutkan bahwa yang ia lakukan itu karena kenapa? Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah ketulusan. Kenapa saya mengatakan demikian? Kata tergeraknya oleh belas kasihan, kata belas kasihan itu splagmizomai ya dalam bahasa Yunaninya, yaitu isi perut.
tapi merujuk secara spesifik pada rahim. Jadi ini seperti kasih rahimi, kasih seorang ibu. Seorang ibu gak pernah ngitung-ngitung tuh ya. Berapa susu yang udah dikeluarkan, berapa nasi yang udah dibeli, berapa waktu yang udah diberikan. Gak pernah ngitung tuh ya. Makanya teman-teman gak pernah punya tagihan dari ibu kan. Kita menerima semua kasih ibu itu dengan ketulusan. Orang Samaria ini melakukan sebuah tindakan kasih dalam ketulusan. Jadi hal kedua yang penting bagaimana mengasihi adalah ketika kasih itu melampaui segala aturan-aturan yang bisa membatasi kita. Yang kedua adalah kasih itu adalah sebuah ketulusan. Seberapa banyak dari kita benar-benar tulus. Tulus memberikan apa yang kita mau berikan kepada seseorang. Ketika kita makan malam di restoran atau di pinggir-pinggir jalan ada pengamen, seberapa banyak sih kita tulus memberikannya? Sebagian besar kita memberikannya karena kita nggak mau diganggu aja ya, aduh repot deh, apalagi kalau udah tatoan gitu yang ngeri ya, aduh udah kasih aja dah gitu. Kita memberi karena terpaksa, kita memberi bukan dalam ketulusan. Seberapa banyak kita memberikan kasih kita kepada pacar kita tapi dalam ketulusan. Bukan karena ya ini transaksional, aku memberikan supaya dia juga memberikannya kepadaku. Seberapa banyak dari kita memberikan kasih kita kepada seseorang yang mungkin gak bisa membalas kita dan kita gak lalu mengharapkan pamrih padanya. Kasih itu harus benar-benar tulus. Yang terakhir nih, kita lihat dalam apa yang dikatakan oleh orang Farisi ketika menjawab pertanyaan Tuhan Yesus di ayat 27 ya. Di ayat 27 ini disebutkan begini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, Gary Thomas dia menggali teks ini. Lalu dia mengadakan sebuah penelitian dan dia menemukan sebenarnya cara orang mengasihi itu ada banyak. Ya. Apalagi cara dia mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan itu seperti ayat 27 ini. Ada yang dengan hati ya, yang pakainya tuh suasana tenang ya, suasana meditatif. Ya. Makanya ada beberapa yang suka tuh dengan doa-doa hening ya, itu caranya. Ya. Tapi ada yang dengan jiwa, selebrasi ya. Jadi musik harus hingar-bingar, harus semangat, emosinya harus dikeluarkan. Kalau nangis dia nangis, kalau tepuk tangan ya tepuk tangan. Ya. Itu dengan jiwa. Jadi cara itu membuat seseorang ini ngalamin Tuhan. Tapi juga ada yang dengan kekuatanmu, yaitu dengan aksi, nolong orang ya. Ada yang sakit, dia ngelawat, dia berdoa ya, dia ngalamin, aku ngalamin Tuhan ya. Dia bantu orang susah, ya, itu sebuah tipe aksi. Tapi juga dalam teks ayat 27 ini adalah segenap akal budimu. Ada yang doyan itu debat-debat teologi ya. Kalau PA tuh yang penggalian Alkitab, menggali teks firman Tuhan, dia senang banget dia memperdebatkan hal-hal teologis. Makanya kalau ada diskusi-diskusi teologis, senang banget ya. Ini yang akal budi, karena rasionalitasnya adalah tipenya. Jadi tampak sekali cara mengasihi Tuhan itu begitu banyak. Dan bagi saya apa yang kita lakukan terwujud juga dengan cara kita mengasihi sesama. Kalau kita punya tipe mengasihi Tuhan, tetapi juga kita punya tipe mengasihi sesama. Saudara pasti pernah dengar ya, Gary Chapman punya 5 language ya, 5 love language ya. Jadi ada cara-caranya. Ada yang mengasihi itu dengan memberi ya, kasih kado. Ada yang dengan kata-kata ya harus diucapkan ya, I love you gitu. Ada yang kasih itu dengan aksi melayani. Ada yang dengan quality time ya. Dia benar-benar memberikan dirinya penuh. Jadi banyak sekali hal itu. Maka kita perlu menemukan cara kita. Cara orang atau teman kita mengasihi mungkin beda dengan kita. Dan kita harus menemukan cara-cara yang tepat bagi kita. Mungkin saja cara itu adalah cara yang sangat sederhana.
Kita hanya mengatakan, "Hai, selamat pagi. Kamu keren deh hari ini." Itu sesuatu yang bisa membuat dia merasa dicintai. Tapi bagi orang yang lain, dia perlu memberikan sesuatu. Beri kado, atau ditelepon, atau kasih waktu. Yuk kita ngobrol sebentar. Itu sesuatu yang menunjukkan kasih. Tapi apapun caramu, kamu harus menemukannya. Karena di sana engkau mengalami Tuhan dan pada saat yang sama engkau memberi kasih Tuhan pada sesamamu. Bagaimana cara mengasihi? Kamu harus temukan cara itu. Di ayat 27 ditunjukkan bagaimana kita harus mengasihi dengan seluruh keberadaan kita. Tapi pada saat yang sama kita harus tahu, kasih harus melampaui dari segala sesuatu yang membatasi kita, aturan-aturan atau konsekuensi-konsekuensi kita. Gara-gara kita harus memberi, jadi aku jadi repot nih. Kita harus mampu melampaui itu. Jangan seperti ahli Taurat yang hanya membenarkan dirinya. Yang kedua, kasih itu seperti orang Samaria yang memberi dengan belas kasihan, dengan kasih rahimi. Kasih itu harus tulus. Dan yang ketiga, kita harus temukan cara mengasihi kita. Dan cara mengasihi kadang sangat sederhana. Dari ucapan kita menunjukkan cinta kita. Tapi juga ada cara yang lain. Yang kalaupun itu menjadi kompleks, kita pun harus melakukannya. How to love kita belajar hari ini 3 hal. Kasih itu adalah sebuah tindakan dan bukan hanya sebatas pengetahuan. Kasih itu harus tulus. Dan temukan cara mengasihi versimu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang datang, menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita berdoa menaikkan 2 syafaat. Kami bersyukur karena Tuhan mencintai kami. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan untuk mencintai dengan sederhana, mencintai yang mampu melewati segala hal-hal yang mungkin membuat kami khawatir akan konsekuensi pasca kami menyatakan kasih kami. Tapi kami juga mau mengasihi dengan tulus setiap orang, termasuk di dalam doa ini Tuhan. Kami mau berdoa sebagai tanda kami mengasihi saudara-saudara kami. Kami mengingat mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam pergumulan iman, mereka yang merasa tidak berarti hidupnya karena ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai. Teman-teman yang sedang kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Mereka yang kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami, topang mereka, pakailah kami untuk menjadi teman buat mereka. Kami berdoa juga untuk negeri ini, kami berdoa untuk situasi pandemi yang semakin hari semakin menurun. Dan jikalau ada peningkatan-peningkatan kembali, Tuhan berikanlah kemampuan untuk kami juga benar-benar ikut serta dalam mengendalikan situasi ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap apa-apa yang kami harapkan dalam kuliah, pekerjaan, dalam pergumulan iman kami, kehidupan
mencari pasangan hidup, Tuhan, kiranya berikanlah hikmat untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah ini. Berkati pelayanan gereja Tuhan di GKI Cawang, berkati gereja-gereja yang lainnya, berkati rekan-rekan kami yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, agar kami semua boleh terus menjadi alat Tuhan yang menyatakan cinta Tuhan kepada banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan dan kami rindu menutupnya dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke Bank BCA dengan nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS dengan mencantumkan angka 43 pada digit terakhir nominal persembahan, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk segala perlindungan dan penjagaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan syukur kami yang terlihat kecil, tetapi itu adalah yang terbaik yang bisa kami berikan kepadamu. Kami tahu Tuhan Yesus, jikalau ini dibandingkan dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ini tidak ada artinya. Tetapi biarlah Engkau yang melihat ketulusan hati kami untuk bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki saat ini. Biarlah Engkau saja membantu kami untuk bisa bertanggung jawab untuk setiap penghasilan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pekerjaan kami maupun pekerjaan orang tua kami. Dan biarlah Engkau terima Tuhan Yesus persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja.
Kami serahkan juga persembahan ini agar nantinya bisa dikelola oleh mereka yang sudah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini, agar persembahan ini menjadi persembahan yang harum di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Biarlah Engkau saja yang selalu melindungi dan juga memberkati kami. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan lagu yang akan kita nyanyikan. Saling mengasihi, saling mengampuni adalah bait yang akan kita nyanyikan tanpa diakhiri dengan kalimat adanya menuntut Tuhan. Karena kasih itu tulus, ia tidak berbalas. Dan sekarang, aku mau mengajak kita semua dalam pengutusan ini. Mari kita rendahkan hati kita agar mau belajar mengasihi, agar kita bisa menemukan cara yang tepat untuk mengasihi sesama kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, ia memaafkan, dan ia murah hati. Mari kita menyanyikan dari bait awalnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang saya ingin membacakan warta yang sudah disiapkan oleh teman kebaktian kita. Yaitu ada persekutuan yang akan diadakan kembali pada tanggal 16 Juli. Lalu juga ada saat teduh yang diadakan pada setiap hari Kamis. Itu untuk teman-teman wanita dan juga diadakan pada hari Jumat untuk teman-teman kita yang pria. Lalu kami juga punya sosial media yaitu dari IG itu ada Pemuda GKI Cawang. YouTube ada Kompa spasi GKI spasi Cawang dan juga kita punya podcast Kompas spasi Cawang. Lalu kita juga punya wadah bagi teman-teman yang berkerinduan untuk melayani dapat menghubungi teman-teman kami yaitu ada Geges, Presi dan juga ada Sekar dan nomornya bisa dilihat nanti di posternya. Dan kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Ada Mafe, ada Jovanka, ada Kayohana, ada Elsa, ada Evan, dan juga ada Taman. Selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Mari kita bernyanyi. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada kalian. Selamat ulang tahun pada kalian. Selamat ulang tahun pada kalian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat teman-teman kita dan selamat hari Minggu buat semuanya.